Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pasca pencabutan laporan KDRT oleh istrinya dan dikabulkannya penangguhan penahanan, Jumat malam Rizky Bilar terlihat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Usai permohonan penangguhan penahanan dikabulkan penyidik unit PPA Polres Jakarta Selatan, Rizky Bilar didampingi kuasa hukumnya terlihat keluar dari Polres Jakarta Selatan. Rizky juga sempat meminta maaf kepada istrinya dan keluarga besar. Sementara secara terpisah, istri Rizky Bilar, Lesti Kejora, juga meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan melalui pintu berbeda. Namun, Lesti enggan memberikan komentar. Bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice. Ya, kita sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini. Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Itu tadi hasil hari ini. Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Sebelumnya, polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka KDRT Rizky Bilar yang diajukan Lesti Kejora dan pihak keluarga Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari mengatakan permohonan penangguhan penahanan maupun pencabutan laporan KDRT yang diajukan pedangdut Lesti Kejora dilakukan tanpa tekanan. Meski demikian, proses penyidikan Rizky Bilar masih berlanjut sehingga Rizky Bilar yang telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT harus menjalani wajib lapor. Penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hari ini korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka LB, RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Pengamat hukum menilai penegak hukum harus memiliki batasan mengenai dampak dari kekerasan pada korban. Dalam Undang-Undang KDRT pasal 44 dan 45, ada dimensi kekerasan masuk dalam tindak pidana umum yang artinya bisa dilanjutkan proses hukumnya. Komnas Perempuan mendesak agar polisi melanjutkan proses hukum pada kasus KDRT meski ada pencabutan laporan. Komnas Perempuan menilai siklus kekerasan dalam rumah tangga akan berpotensi terulang. Kalau kekerasan itu tidak mengakibatkan orang luka parah, ya satu. Yang kedua, kalau tidak mengakibatkan orang tidak bisa mencari penghasilan ekonominya, ya, maka pencabutan menurut saya juga harus dipertimbangkan. Bahkan menurut saya proses pidananya harus ditransfer atau dialihkan menjadi tindak pidana umum. Gitu. Nanti orang semaunya mukulin orang, meskipun itu istrinya sendiri, ya kan? Kekerasan ini terus berputar, yang intensitasnya akan semakin cepat dan bentuk kekerasannya dapat lebih buruk.
ketika pencabutan laporan ini tidak mempertimbangkan adanya siklus kekerasan ini, maka dimungkinkan terjadi keberulangan. Memberikan atau membangun penegakan hukum KDRT dalam kasus ini, walau ada perdamaian di antara LK dan EB, maka proses hukumnya tetap berjalan. Tindakan kekerasan pada Lesti Kejora yang dilakukan oleh Rizky Bilar dilaporkan terjadi 2 kali. Pada tanggal 28 September berlokasi di rumah Lesti Kejora, saat itu Lesti meminta pada Rizky Bilar untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Bilar. Bilar yang emosi lantas mendorong ke lantai dan mencekik leher Lesti Kejora. Pada esok harinya di tanggal 29 September, Lesti pamit pulang ke rumah orang tuanya. Lagi-lagi kekerasan dilakukan oleh Bilar hingga mengakibatkan Lesti mengalami lebam di beberapa bagian tubuh. Penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT bukan tanpa alasan. Penyidik telah mengantongi sejumlah bukti, antara lain hasil visum fisik Lesti Kejora. Kalau diingat sebelumnya pernah beredar sebuah foto menunjukkan Lesti menggunakan penyangga leher saat terbaring di rumah sakit beberapa waktu lalu. Selain itu, ada rekaman CCTV. Dalam rekaman kamera pemantau yang beredar terlihat Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti. Video ini adalah salah satu bukti pendukung yang disampaikan ke polisi bahwa Lesti diduga mendapatkan KDRT berulang kali. Bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali. Ya, jadi sudah lebih dari 1 kali. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora banyak menimpa perempuan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ada berbagai macam bentuk KDRT yang perlu diwaspadai seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan pelaku KDRT ini biasanya memiliki relasi hubungan darah, perkawinan, dan kekerabatan dengan korban. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2004 sampai 2021 terjadi 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga. 70%-nya didominasi kasus kekerasan pada istri. Jadi, kasus Lesti Kejora sebenarnya adalah puncak dari gunung es kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap. Banyak hambatan yang menghalangi untuk memutus mata rantai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya tingginya angka korban yang mencabut laporan atau pengaduan dan belum maksimalnya penjatuhan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku. Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat menilai hambatan-hambatan ini muncul karena banyak masyarakat yang menganggap KDRT sebagai fenomena tabu, korban merasa malu dan demi menjaga nama baik keluarga, serta adanya ancaman dari pelaku agar tidak melapor. Penyelesaian kekeluargaan justru memberikan impunitas pada pelaku dan merugikan hak korban atas restitusi dan pemulihan.